Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 18 ayatnya yang ketiga. Karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Bapak Ibu sekalian, sadar tak sadar kesibukan seringkali membuat kita asik dengan diri sendiri dan lupa dengan keadaan di sekeliling kita. Terkadang kata sibuk menjadi alasan dan tempat persembunyian kita untuk melakukan, memikirkan hal yang bersifat kekal dan menolak untuk terlibat dalam ranah pelayanan. Tak jarang Bapak Ibu tanpa sadar kita meletakkan tujuan hidup kita pada hal-hal yang bersifat duniawi. Hidup menjadi orang sukses, orang yang pandai, kaya, terhormat, bahkan itu pula yang kemudian kita tanamkan pada anak-anak kita di rumah. Kita mau agar hidup mereka bisa mencapai kesuksesan versi dari orang tuanya. Tak heran Bapak Ibu, banyak anak-anak yang pada akhirnya mereka tumbuh menjadi anak yang menempatkan kesuksesan dan kepuasan duniawi sebagai tujuan dari hidup mereka. Bapak Ibu, dalam perikop yang kita baca pada pagi hari ini, Alkitab menyatakan bahwa Aquila dan Priscilla merupakan sepasang suami istri yang bekerja sebagai tukang kemah. Mereka adalah umat Allah yang juga giat melayani dan memberitakan Injil sebagai tugas dan tanggung jawab orang percaya. Mereka bekerja bersama dan pernah menyertai Paulus dalam perjalanan pelayanannya. Keduanya memiliki tujuan hidup dari Allah dan menjalaninya sesuai dengan ketetapan dari Allah. Bahkan Bapak Ibu dikatakan bahwa mereka melakukannya dengan penuh kesetiaan. Kebutuhan hidup tidak menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi mereka. Malah sebaliknya Bapak Ibu, mereka semakin giat dalam melayani Tuhan. Aquila dan Priscilla sadar bahwa pekerjaan dan kesibukannya bukanlah tujuan dari hidup mereka. Tujuan hidupnya adalah tujuan dari Allah. Bapak Ibu sekalian, tentu tidaklah salah untuk menjadi seorang yang sukses, menjadi orang yang pandai, kaya dan terhormat. Rasanya kita sebagai orang percaya pun ingin menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan izinkan dan Tuhan berikan dalam hidup ini. Namun Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati dan mengawasi diri sendiri agar semuanya itu tidak berbalik menjadi tujuan dari hidup kita. Kita perlu menyadari bahwa semuanya itu hanyalah sementara dan akhirnya fokus pada dunia hanyalah kesia-siaan belaka. Baik lagi Bapak Ibu, yang terutama adalah menjalani hidup menurut tujuan Tuhan dan memberi diri untuk perkara yang kekal. Mari Bapak Ibu pikirkan kembali apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Apa yang berguna bagi hidup kita di kekekalan nanti. Mari hidup untuk memuliakan nama Tuhan dan berpegang kepada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sekali lagi merenungkan kebaikan Tuhan dari doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang sungguh baik, pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur untuk pagi yang kembali Engkau berikan kepada kami, yang kembali Engkau izinkan untuk dapat kami rasakan pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk itu semua ya Bapa. Terima kasih kalau firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kami agar kami menjadi orang-orang yang percaya, yang bukan hanya memikirkan apa yang menjadi fokus dari dunia ini, apa yang menjadi tujuan yang bersifat duniawi, tetapi terlebih lagi, lebih daripada itu, kami menyadari bahwa semuanya itu diizinkan Tuhan dan Tuhan beri sebagai berkat kami ketika kami ada di dunia ini. Lebih daripada itu, kami sebagai orang percaya seharusnya memikirkan apa yang dapat berguna di kekekalan nantinya. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menyadari itu dalam hidup kami sehari-harinya. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan dan menolong setiap kami untuk dapat kami lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari ini.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin.